Pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi ini kita akan bersama-sama membahas satu firman Tuhan, yaitu melanjutkan Katekismus Heidelberg, yaitu minggu yang ke-17. Nah, kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ibrani, pasal yang ke-7, ayat yang ke-22. Ibrani 7, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Mari kita akan baca bersama-sama. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang di atas muka bumi ini semuanya mengalami siklus yang sama, yaitu lahir dan mati. Semua orang lahir dan mati. Namun hanya ada satu pribadi yang bangkit dari kematian, bahkan mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bahwa dengan kematiannya, yaitu membuktikan kebesaran kasih-Nya kepada dunia. Dan sekarang hari ini melalui kebangkitannya, ia akan memberikan jaminan keselamatan. Sekali lagi, jaminan keselamatan, yaitu bagi mereka yang percaya kepadanya. Karena itu Alkitab berkata bahwa sia-sialah pemberitaan Injil Kristus kalau ia tidak bangkit dari kematian. Dan sia-sialah juga iman semua orang yang percaya kepadanya. Namun syukur kepada Allah, sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya itu memberikan arti yang dalam dan mendalam bagi kehidupan setiap kita. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, marilah kita mengucap syukur dan mengenal dengan sungguh-sungguh akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bahkan kita harus mengalami kuasa itu. Nah, pagi ini sedikitnya ada dua hal yang harus kita alami. Yaitu yang pertama, kuasa kebangkitannya membuat setiap kita tidak usah lagi takut menghadapi maut. Kenapa? Jujur, setiap kita takut menghadapi maut. Betul? Ada yang ngomong, gak ada. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus itu mengandung arti bahwa ia telah mengalahkan kematian. Coba lihat dalam 1 Korintus 15, 55. Berkata bagaimana, kita baca bersama. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, Adam
manusia pertama itu membawa seluruh manusia termasuk kita ke dalam maut. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Tetapi Yesus Kristus telah membawa seluruh manusia termasuk kita kepada kehidupan kekal, yaitu melalui kebangkitannya. Karena itu barang siapa percaya, sekali lagi percaya kepadanya, dikatakan akan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tadi saya bertanya, berbicara tentang kematian. Kebanyakan orang keder, ya. Kebanyakan orang mengatakan, wow, wedi aku. Saudara, bukankah tadi sudah saya katakan, kita semua ini menjalani siklus yang sama, yaitu lahir dan mati. Padahal juga dipandang dari sudut manusia. Kematian, namanya kematian itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar. Itu sebabnya Ibrani 9:27 juga menetapkan manusia itu ditetapkan untuk mati berapa kali? Hanya satu kali saja. Dan sesudah itu ia akan dihakimi. Namun kalau seseorang ditanya, apakah ia siap untuk mati saat ini? Saudara, pada umumnya mereka akan menjawab, moah, ojo sego pecel seenak, betul? Bahkan ada orang berkata, kalau mati sekarang, meskipun soro urip dek dunyo, mati sekarang. Malah ada guyonan yang berkata, gini loh, budeki aja. Kalau Tuhan panggil kita untuk pulang ke surga dan macam-macam ya. Karena kan begitu banyak orang ya yang berkata, telah mendengar panggilan Tuhan. Maka banyak orang berkata, lah ngono budeki ae supaya enggak cepat mati. Apa benar? Saudara, diakui atau enggak? Maut atau kematian adalah hal yang paling ditakuti, yaitu oleh manusia. Lihat saja, baik itu di rumah sakit, termasuk baptis ya Dr. Herlina. Baik itu hotel, kalau kita naik lift, itu selalu ada angkanya ya. Angka 1, 2, kemarin tuh Anggi yang KTP, ngelihat gak liftnya? 3, lalu ada angka 4, loncat 5 ya, 6 dan seterusnya. 4 nang di, 4-nya emoh. Kenapa? Karena mengandung lafal sing gak ngenai. Si ya, si kuak-kuak kalau dikatakan orang Medan gitu ya, orang Hokian. Mati itu lafalnya, padahal loh tulisannya ora podo ya, antara 4 dengan mati itu ora podo. Itulah sebabnya saya ingin mengingatkan bangunan gereja kita nantinya itu berapa lantai? Ada 4 lantai. Karena itu saya ingatkan kepada panitia pembangunan, gak usah wedi untuk menuliskan liftnya nanti. Liftnya nanti pasti ada angka 1, 2, 3, 4. Ora popo ya. Jadi jangan 1, 2, 3, 5. Jumatin nanti bingung. Saya mau naik lantai 5. Di lantai 5-nya. Nggak ada lantai 5-nya ya. Cuma 4. Jadi saya katakan orang opo-opo. Ada juga saudara sebagian orang. Karena wedi kematian. Disuruh maisong paling alergi. Mau aku wedi aku untuk maisong. Padahal saudara, setiap kita tadi kan saya katakan gampang mati loh kita. Kalau umpamanya salah satu keluarganya kepaten, selalu akhirnya dia yang nomor 1 buka suara. Piye to? Wong gereja lho, kok gak ono sing dateng maisong lho. Padahal dianya sendiri sulit banget untuk maisong. Dan yang paling membuat saya terkaget-kaget itu adalah ketika sudah ada di pemakaman. Ayo coba perhatikan. Mau ngubur orang deket dewe. Lah kok pada piye? Udah balik badan, lalu saya berkata, lu ngapain? Buat delon ini sudah terakhir, mau dikubur. Tapi podo, wedi kak. Saudara, memang maut atau kematian adalah hal yang sangat menakutkan dan mengerikan. Karena maut itu membuat roh dan tubuh kita
untuk selama-lamanya. Tapi walaupun demikian, maut atau kematian tidak dapat dihindari. Betul? Setiap orang, saya katakan setiap orang, baik itu tua ataupun muda, bahkan anak-anak, bahkan bayi, kaya atau miskin, entah dia orang pandai atau bodoh, entah dia pemimpin atau pendeta, entah dia aktor, aktris, cepat atau lambat, pasti saya katakan mati. Maut atau kematian tidak pandang bulu. Saudara, pada hari Minggu 16 April beberapa waktu yang lalu, setelah KU2 saya duduk-duduk di sini sama-sama dengan beberapa orang tua yang lagi nungguin anaknya lagi les gitar. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon, teleponnya mengagetkan sekali. Yaitu adik tingkat saya yang saat itu pelayanan di Pontianak. Dikabarkan meninggal. Saya kata, loh opo? Ya kenapa? Karena saya tahu dia ini seger buger orangnya ya. Dan tidak mendengar ada sakit atau apa dan macam-macam. Kenapa kok dia meninggal? Maka ceritanya adalah itu hari Minggu saudara. Ceritanya hari itu dari pagi sampai siang. Dia sudah semangat di dalam melayani. Katakan sangat semangat di dalam melayani. Lalu siangnya lapar bersama-sama dengan rekan-rekan pelayanan pergi ke mall. Untuk apa? Makan. Ya, karena dikatakan dia mau makan di mall itu. Nah, ketika masih antri, dia bilang kok pusing aku. Nah, ketika ngomong pusing, maka temannya berkata, nang rumah sakit ah. Ayo kita nang rumah sakit. Belum ngomong nang rumah sakit. Geblak dia, semaput. Nah, cepet-cepet akhirnya kuaget semua diboyong ke rumah sakit. Tapi sampai di rumah sakit piye? Dikatakan sudah meninggal. Ya kaget semuanya saudara. Sangat mengagetkan. Maka komentar teman-teman alumni mengatakan, wow kematian yang nyaman. Finishing well. Kenapa? Karena akhir hidupnya ditutup dengan selesai pelayanan. Wah, saudara, dari sini kita tahu kematian itu menjemput tanpa pandang bulu. Dan bisa tiba-tiba dan tidak dinyana. Nah, ini ada satu cerita lagi. Ketika saya ini visit. Saya akhir-akhir ini seringkali visitnya kepada orang-orang yang lanjut usia. Curhat mereka sama. Yaitu rata-rata ngomongnya gini. Kak, kok aku seringkali takut. Loh, takut opo? Saya pikir takut sama ular ya. Kemarin Kairin takut ketika ada di ruangan kantor begitu. Dengar, lah Mbak Nar kok jerat-jerit ginjal-ginjal ngapain? Ketika saya lari ke belakang gak taunya digoda oleh Pak Yuni. Bawa apa? Bawa ular ya. Wah, ketika ngelihat waduh ada ular dowo gitu ya. Panjang. Saya juga gak berani keluar dari pintu ini. Karena Mbak Narni bilang, itu loh tapi ngapain jerat-jerit, kalau takut minggiro. Ini loh Pak Yuni mau ditaruh di belakangku. Ularnya masih kejet-kejet begini ya. Nah Pak Yuni kemudian berkata, Kak ularnya tak sita ya, tak simpen. Karena dia tahu besok itu adalah hari Minggu, anak sekolah Minggu nanti bisa ketakutan kalau bisa ngelihat ular ada di situ. Saudara itu kalau takutnya ular, tapi saya ngomong, loh kamu ini takut apa? Takut tidur. Lu kaget aku ya. Kok takut tidur? Ngapain takut tidur? Orang Kairin malah pengennya tidur lah kalau capek. Takut Kak. Karena kalau tidur kebablasan piye. Itu sebabnya akhirnya begitu banyak. Jangan tertawa ya. Banyak orang tua begitu yang kayak saya visiti selalu ngomong. Saya takut tidur. Karena takut kebablasan. Lalu saya ngomong, kenapa takut mati? Kalau kita mati, kita wes gak apa? Gak soro-soro lagi di dunia. Tahu jawabannya? Ora apa-apa Kak. Urip jangso gitu yang panjang umur. Ora apa-apa kok loro kabeh. Soro gak apa-apa. Pokoknya seperti dikatakan puisinya siapa? Khairil Anwar. Aku mau hidup. Iso enggak? Saudaraku yang terkasih.
Rasul Paulus saja menggambarkan tubuh kita terbatas, betul? Manusia itu loh sangat rentan. Manusia siapapun sangat sementara dapat mengalami kematian kapan saja. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang pinter nge-MC. Ketika dia duduk mau makan, baru makan piro sendok, geblak di kursi ini meja itu. Lalu ketika diusut, lah kok wis mati tuh. Waktu makan pun bisa mati. Beberapa waktu yang lalu seorang rekan pendeta juga berkata, dia khotbah di sini. Tapi temennya lagi katakan kue lagi khotbah, aku makan rujak le katanya. Tapi kemudian setelah dia khotbah selesai, yang terjadi setelah makan rujak keselak, lah kok mati toh. Karena itulah Paulus berani berkata, oh bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, kematian saya katakan justru adalah anugerah. Bayangno jika kita tidak mati, maka kita harus hidup di dunia yang penuh dosa ini untuk selama-lamanya. Bahkan Alkitab itu menuliskan hidup kita ini loh di dunia akan selalu mengeluh. Mengeluh oleh apa? Beratnya tekanan hidup. Jujur, sering ngeluh enggak kita? Kalau kita enggak jujur, enggak sering ngeluh, yang cepet-cepet aja. Kalau enggak mau mengeluh, cepet-cepet saja diangkat ke surga. Saudara, mari kita lihat loh sekarang tubuh fisik kita. Kita ini loh bisa bertahan sampai berapa tahun sih? Saya ini sudah mengembalakan gereja tempat ini hampir 30-31 tahun melayani tempat ini. Saya juga bisa mulai melihat jemaat yang sudah tidak kuat melangkah lagi. Padahal dulunya wow sangat strong ya, sangat gesit. Maka betul dikatakan tubuh kita sangat rentan. Saya cerita-cerita sama Siska kemarin. Saya juga berkata begini, saya ini juga sudah diambang faktor U ya. Karena apa? Saya dulu kalau naik mobilnya Pak Agus ya, naik mobil gereja. Loncat pun saya bisa saudara dan enggak apa-apa. Tapi sekarang ini kalau saya mau visit, saya naik mobil gereja, mulut saya bunyi saudara. Bunyinya piye? Oh ilah. Jadi saya merasakan mau ngangkat kaki aja sekarang ini naik ke atas mobil. Tiba yo kok bunyi ya, tiba bukan mobil tua tok yang bunyi. Wonge juga bisa bunyi. Itulah sebabnya saya berkata, iyo ngapain sih saya kok bunyi ilah. Gak iso respect, karena apa? Rasanya dukure. Itulah sebabnya saya baru ngerti, baru nyong ya. Kenapa? Ini nih kalau dijemput mobilnya Pak Agus emong. Kenapa? Lawang munggahe ketinggian ya. Itulah sebabnya biarlah hal ini nanti sampai di telinga para penatua. Nanti kalau beli mobil, ojo dukur-dukur ya. Karena apa? Gembalane dhewe kalau ngangkat kaki aja sudah bunyi. Ilah. Saudara, sekarang ini saya merasakan ada 2 orang jemaat yang sudah tidak bisa mengangkat badannya. Cuma tidur dengan mengeluh, sakit capek sini ketika saya pegang, apa nih? Iki loh Kak sakit. Iki belum dipegang, belum selesai. Iki loh Kak sakit dan macam-macam. Dan ketika saya visit selalu nangis. Nangisnya kenapa? Kak aku iki pengen nang gereja. Tapi gak iso, pengen nyanyi-nyanyi lagi di gereja. Ora iso, mangkano Kak. Tiap hari datang ya Kak, kaget saya. Lah kalau tiap hari Kak datang ke sini, lelak ciaklah dahulu. Maka itulah sebabnya saya katakan, wes ginilah sedikitnya sak minggu sekali. Kenapa? Karena orang ini mau tahu cerita tentang gereja. Dia tanya, cukup tak Kak gereja di jalan Diponegoro 14? Ya opo Kak bentuke? Wong ini piye Kak? Wong ini piye Kak? Masih urip enggak Kak? Masih setia enggak Kak? Masih nang gereja enggak Kak? Masih kuat enggak Kak? Jadi kalau saya datang visit, minta diceritai. Itulah sebabnya saya kemudian memiliki ide. Makanya banyak ya jemaat itu kalau datang ibadah,
Tidak mau duduk dalam ruangan ini. Ayo apa? Karena di center begini. Padahal berguna. Ya, karena orang-orang di rumah yang tidak tahu itu bisa ngelihat. Oh, yang datang ibadah itu ini. Itulah sebabnya mulai minggu depan jangan takut untuk duduk di sini. Kenapa? Kabelnya ini kalau mau nyenter sampai belakang, ora cukup dowo. Sehingga banyak orang tuh sukanya yang di belakang, banyaknya yang suka di pinggir begitu ya. Kenapa? Tidak ketok disentrong. Padahal begitu banyak orang jemaat yang di rumah ingin tahu siapa yang hari ini yang masih hidup, yang masih beribadah, yang masih setia. Karena itu saudara lihat rapuhnya tubuh jasmani kita. Kasus-kasus kematian yang begitu mendadak. Itu harusnya menjadi pengingat kepada semua orang termasuk kita. Bahwa kita itu sebetulnya tidak memiliki kendali atas apapun dalam dunia yang besar dan berbahaya ini. Namun ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya dalam menghadapi maut. Bagi orang percaya maut itu tidak lagi merupakan hal yang menakutkan. Kenapa demikian? Karena Kristus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Dengan kebangkitannya Kristus menyatakan kepada kita bahwa maut tidak lagi memiliki sengat yang menakutkan. Nah, sekarang bagaimana dengan saudara? Masih takut menghadapi kematian? Paulus ingin menyampaikan bahwa sekalipun orang percaya suatu saat menghadapi kematian, hal tersebut bukanlah sebuah kerugian, bukan sebuah bencana. Paulus katakan kalau saja di dalam dunia ini kita adalah milik Kristus, aman. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini pun, Kristus tetap memiliki hidup kita. Paulus itu ingin meyakinkan orang percaya bahwa hidup mereka bisa saja sudah menghilang di dunia ini. Namun mereka tetap aman di dalam Kristus. Amin. Karena itu saudara lihat janjinya Tuhan, aku menyediakan rumah bagimu. Karena itu saudara seseorang yang mati tentu hidupnya sudah berakhir. Di dunia ini berakhir dan hanya akan menjadi kenangan tok. Nah, karena menjadi kenangan, saya ingatkan mulai sekarang kita harus meninggalkan sesuatu yang indah. Kayak lagunya R.A. Kartini. Saudara tahu siapa namanya R.A. Kartini? Iya. Betul ya. Orang ngomong, ya Kartini lah kak. Kok si Leren tanya siapa lu? Enggak. Ibu kita Kartini. Harum namanya katanya kayak gitu. Itulah sebabnya namanya R.A. Kartini itu harum. Nah demikian pula setiap kita. Sebelum meninggalkan dunia ini. Kan saya katakan kita tuh hanya cuma kenangan tok. Wis gak ono maneh ya. Tapi tinggalkan. Yaitu bau narwastu yang indah. Harum yang indah. Jangan meninggalkan kenangan yang buruk. Tapi kenangan yang berbau harum. Saudara, Yesus telah bangkit dari kematian mengalahkan kuasa maut. Nah kebenaran ini seharusnya membebaskan setiap orang percaya dari rasa takut akan kematian. Kematian itu merupakan suatu keuntungan. Karena kematian tubuh jasmani ini yang membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Dan saudara kita tidak perlu takut akan kematian. Yesus akan menemani kita melewati saat-saat kematian. Sebab apa? Sebab dia sudah menjalaninya. Karena itu kita tidak akan pernah sendirian. Saya sangat indah sekali ketika mendengar tulisan penginjil ternama. Yaitu D.L. Moody. Dia pernah berkata begini. Kematian mungkin adalah raja dari segala ketakutan. Benar.
Tetapi Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi enggak usah takut. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus. Bukan saja membuat kita wes gak usah wedi dengan kematian. Tapi kuasa kebangkitan Kristus yang kedua harus menjadikan kita mengalami perubahan hidup secara rohani selagi Tuhan beri kesempatan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22 kita baca bersama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dari antara sebagai sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Gitu ya. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, dosa itu membuat arah jalan hidup orang itu menuju kepada kebinasaan. Namun karena Yesus Kristus telah mati lalu bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, maka kita semua yang ada dalam persekutuan dengan dirinya, sekalipun tubuh fisik kita ini akan mati, tetapi kita akan hidup kembali dalam kekekalan bersama dengan Dia. Nah, ini adalah kasih karunia yang Allah anugerahkan dan jaminan keselamatan yang Yesus janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya saya katakan, kalau sekarang ini kita masih hidup bisa bernafas dengan lega, maka ini adalah kesempatan hidup bagi kita. Maka kita harus mengalami perubahan hidup secara rohani kita dengan luar biasa. Demosthenes, yaitu adalah orator ulung dari Athena kuno, yaitu Yunani. Nah, dikatakan hampir di setiap kelas training lah, pelatihan lah, atau buku-buku public speakingnya. Wah, kisah hidup Demosthenes ini sangat luar biasa dimunculkan, ditampilkan. Kenapa? Padahal kalau kita tahu Demosthenes, kita bisa gedek-gedek kepala. Demosthenes itu adalah seorang yang gagap. Kita tahu orang yang gagap. Gak gampang ngomong, saudara. Dia akan selalu ditertawai saat tampil di depan umum. Dia akan stres berat ketika beradu argumentasi dengan orang lain. Karena apa? Karena kegagapannya itu tadi. Sehingga dia selalu ditertawakan, selalu dilecehkan. Tapi alih-alih kecewa dengan keadaannya, Demosthenes ini malah memilih untuk menyembuhkan kegagapannya. Lah, bagaimana caranya? Saudara, ketika saya baca bukunya, kaget saya. Demosthenes ini mulai berlatih pidato. Itu dengan menaruh kerikil dalam mulutnya, bayangkan. Ditaruh kerikil dalam mulutnya supaya apa? Supaya dia bisa berbicara dengan jelas. Lalu setiap kali salah ucap, dia akan ulangi lagi dari awal. Dan ia juga berlatih setiap hari. Di mana? Di tepi pantai. Ya, dia selalu tiap hari pergi ke tepi pantai. Berbicara sekeras mungkin hingga bisa mengalahkan bunyi suara apa? Suara ombak, bayangkan. Lalu selain itu, dia juga akan berlatih, yaitu di dalam goa yang sunyi, yang sepi. Supaya apa? Dia bisa mendengar jelas perkataannya. Saya katakan hebat. Dan Demosthenes ini berhasil, saudara. Itulah sebabnya sejarah mencatat dirinya. Itu sebagai seorang yang mampu mengalahkan kegagapannya. Dan bisa mempengaruhi orang lain lewat pidatonya yang luar biasa. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Inilah Demosthenes. Nah, bukankah kematian Yesus di kayu salib juga membuat murid-muridnya, orang-orang dekatnya juga kalang kabut, tercerai berai. Tetapi pada hari yang ketiga,
kematian final Yesus berubah menjadi kebangkitan kekal. Nah saudara, peristiwa kebangkitan Yesus ini menjadi momen titik balik. Murid-murid yang sempat tercerai-berai, justru pada waktu itu mereka mengalami revival. Great revival. Dahulu mereka penakut sampai sembunyi-sembunyi bahkan mengingkari Yesus. Ini wah dahsyat. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka menjadi rasul-rasul yang menggoncang dunia dengan berita-berita Injilnya. Saya katakan dahsyat. Nah saudara-saudara, hari ini kebangkitan Kristus Yesus yang spektakuler ini juga harus saya katakan, juga harus terjadi dalam hidup kita semua. Mari kita introspeksi diri. Apa yang pernah mati dalam hidup kita? Apakah itu kondisi keluarga kita yang porak-poranda? Ataukah seperti doa syafaat tadi, usaha pekerjaan? Ataukah kita yang diporak-porandakan oleh karena kesehatan kita? Oh dunia berkata, wes mati. Tidak ada harapan lagi. Tapi hari ini, mari dengan semangat, dengan antusias. Mari kita deklarasikan, oh Yesusku hidup dan bangkit. Kebangkitannya juga pasti akan memulihkan keluargaku. Akan menyemangati aku yang sudah terpuruk dan juga kecewa. Aku akan bangkit lagi, yaitu dengan kesehatanku. Karena aku percaya Tuhan jamah aku, Tuhan pulihkanku. Amin. Alami kedahsyatan kebangkitan Kristus. Kuasa Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus itu lebih dari sanggup untuk membalikkan keadaan kita yang seolah-olah wah tanpa harapan. Dan mungkin wah membuat kita terpuruk, tercerai dan takut. Great revival. Kebangkitannya harus membawa perubahan hidup setiap kita. Karena itu saya menghimbau beberapa jemaat yang masih online. Ayo semangat. Saya katakan jangan terlena. Kalau masih kuat, bersyukur. Langkahkan kakimu untuk kembali beribadah. Dan jangan ada lagi alasan. Alasannya adalah, saya tahu kak, aku tak nunggu gereja wes bangun. Saudara, gereja wes bangun itu masih 1-2 tahun ke depan. Padahal kita gak roh 1-2 hari ke depan apa yang terjadi dengan diri kita. Karena itulah saudara, saya ini sangat bersyukur untuk gereja sementara yang membuat kita bisa beribadah di Diponegoro 14 ini. Saudara saya bersyukur untuk saya selalu menyebut Kesuwen kalau Diponegoro 14 Kesuwen ya. Saya selalu kalau promosi sekarang ibadah kita di Dipo 14. Dan kemarin luar biasa. Kita biasanya mungkin dari sana ke sini sudah ngomong, aduh wis kesel kak. Kita belum loh ya melangkahkan sampai sana. Kemarin ada satu orang yang baru tahu. Ya ampun kak, di belakang tuh tiba-tiba masih ada tempat tuh, masih ada gudang tuh. Ketika dia ngeliat, wih, gede ya kak ya. Dan lihat, minggu depan gudang di belakang sudah disulap ya sama Penatua Ferry ya menjadi satu ruangan sekolah minggu lagi. Ya dari sini kita tahu ruangan sekolah minggunya bukan ecek-ecek lagi, ber-AC ya, ber-AC. Dan saya juga berkata, coba gudang yang di belakang sana barang-barangnya diringkes semuanya ya. Karena apa? Nanti Didi bisa pingpongan bersama-sama di belakang bersama dengan gembalanya ya yang masih punya kesempatan untuk bisa berolahraga. Saudara saya katakan harus digunakan dengan baik ruangan yang yaitu gudang yang ada di belakang. Saya bersyukur kok. Kenapa? Hari-hari ini terjadi revival untuk anak-anak sekolah minggu. Sampai orang cukup. Orang tua nganter anak-anaknya datang ke gereja. Saya katakan luar biasa. Great revival. Saudara mari. Seperti Matius 28:18. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala
di surga dan di bumi. Yesus ini adalah penguasa atas segala sesuatu. Dan kuasa itu ia berikan juga kepada para rasul dan segenap orang percaya. Untuk apa? Memanifestasikan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini tadi dikatakan oleh Penatua Adiwijaya. Bersyukur loh, pandeminya wes hilang. Tapi jangan gegabah juga. Terus berdoa supaya tidak ada lagi bakteri-bakteri, virus-virus yang terjadi. Karena itu saya katakan, gunakan kesempatan ini untuk revival. Jangan dekem terus, jangan adem terus, jangan suam-suam. Pakai kuasa Tuhan Yesus untuk berperang melawan roh-roh jahat. Yaitu kuasa iblis yang bekerja di dunia ini. Saya mau katakan, ingat hati-hati dalam masa-masa akhir zaman ini. Jangan terbaur dan berbaur dengan dunia. Tapi pakailah dirimu menjadi berkat yang bisa menggarami, bahkan menyinari kekisruan dunia ini. Oleh karena itu marilah kita berjalan dengan kuasa Allah. Dan memakai kuasa itu dalam kehidupan kita. Supaya kita berkemenangan. Semua tantangan, pergumulan, dan apapun masalah, bahkan kuasa iblis, tidak akan dapat mengalahkan kita. Sebab apa? Ada kuasa Tuhan dalam hidup kita oleh karena kebangkitannya. Saudara-saudara, Dr. Chris Marantika itu punya moto 3P. Yang saya katakan, wah dahsyat ini. Apa 3P itu? Dia katakan dalam melayani dan mengiring Tuhan, 3P ini harus digalakkan. P pertama, itu adalah pray together. Berdoa bersama. Harus digalakkan. Suara Madu itu tiap hari ada doa bersama. Galakkan, kita berdoa bersama-sama. Pray together. Yang kedua, P kedua, play together. Dan P ketiga adalah pay together. Bayar harga bersama-sama. Saudara, bagi Dr. Chris Marantika, melayani Tuhan itu harus dilakukan dalam sebuah kebersamaan. Bukan single fighter. Bukan cuma tugasnya hamba Tuhan tok. Atau penatua tok. Atau pengurus gereja yang wes ditabeskan. Tetapi tugas setiap kita, sekali lagi saya tandaskan, setiap kita juga dipanggil untuk melakukan 3P ini. Kita harus pray, banyak doa. Zaman ini kalau gak banyak berdoa, keplosok kita. Pasti kita akan mengalami kesengsaraan yang lebih menyedihkan. Karena itu harus banyak berdoa, 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 dan berdoa. Yang kedua harus play. Harus apa? Melayani. Ingat, melayani harus mulai sekarang kita lakukan. P ketiga, bangkit. Yaitu apa? Bayar harga. Harus berani bayar harga. Karena itulah saudara, mari kita galakkan 3P ini. Mari kita akan pray together. Mari kita akan play together. Mari kita akan pay together. Dan saya berani katakan, pembangunan gereja kita benar-benar akan berjalan dengan baik. Bangunan gereja kita sekarang ini butuh pray kita. Butuh kita ini berdoa dan berdoa. Saya waktu lalu minggu lalu dalam khotbah, rasanya cepet banget ya, mungkin sebulan yang lalu. Atau enggak tahu kapan, ketika saya berkhotbah saya senang banget. Yaitu dengan orang-orang Ringin Anom ya. Ketika lagi ngecor mereka, waduh lah kok mendung ya. Bapak Adiwijaya sudah bengok-bengok, ojo sampai udan. Tapi benar yang terjadi, awan yang gelap itu bisa pergi. Jadi akhirnya tidak mengguyur, yaitu bangunan kita. Yaitu ketika lagi dicor pada waktu itu. Kita senang ada yang pray together. Kita juga perlu play together, melayani bersama-sama. Saya tadi bersyukur. Bu Erlina saya tuntun, ayo Bu masuk, saya tak bayar utang. Saudara, orang-orang yang bekerja itu juga butuh asupan gizi, betul? Bu Erlina ini salah satunya yang suka memperhatikan dan memberi sumbangan makanan
yaitu untuk para tukang. Saudara merasakan enggak sih kalau udara Kediri saat-saat ini panas banget? Saya katakan kita ini di dalam masih ber-AC, saya gero-gero ya. Kadang ke belakang saya, aduh mbok nar, maksudnya ngomong sama mbok nar. Panas ya. Kita lupa orang-orang yang ada di lapangan, luwe panasnya kayak apa. Mari kita melayani bersama-sama. Hey together, mari kita tanggung bersama-sama. Karena itu saya mau ingatkan, wis nekat saya berkata, galakkan persembahan kita. Saudara saya mau ingatkan kita, persembahan kita tiap minggu itu ada 2 amplop. Saya ingatkan, kita ini sudah mulai, saya tahu, sudah mulai diberkati. Saya ingatkan, berkat ini jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Harus kita salurkan. Karena itu kita salurkan. Yaitu melalui apa? Amplop-amplop persembahan kita tiap. Kalau saya selidiki, saya saksikan, saya ngelihat, kok tambah hari, tambah minggu, kok tambah susut. Padahal yang di sini ketu berdoa, Tuhan berkati jemaatku. Dan saya merasakan ketika saya tanya gimana usahanya. Puji Tuhan Kak, lumayan, wis iso ngadeg sekarang Kak. Itulah sebabnya saya katakan, ingat, galakkan juga ya. Kalau sudah diberkati persembahan ke dalam gereja, juga perlu digalakkan. Supaya apa? Supaya bangunan gereja kita lebih cepat dikembangkan. Semangat saudara, mari bangun rumah Tuhan bersama-sama. Itu adalah tugas kita. Nah sebagai penutup, kalau biasanya pertanyaan itu dibaca di awal, saya akan baca di dalam penutup. Mari kita akan baca pertanyaan katekismus minggu ke-17, Heidelberg. Tolong para singer bisa membawa mic-nya karena kalau enggak pakai mic nanti enggak keluar semua ya. Saya hanya akan baca pertanyaannya, silakan seluruh jemaat baca ya. Ringkasan hari ini khotbah saya semuanya di sini. Apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Jawab, 1. Dengan kebangkitannya, ia telah mengalahkan maut, sehingga kita ikut menikmati kebenaran yang dimenangkannya bagi kita dengan kematiannya itu. 2. Dengan kuasanya, kita juga telah dibangkitkan ke dalam hidup yang baru. 3. Kebangkitan Kristus adalah suatu jaminan untuk kebangkitan kita yang mulia. Ya, jadi mari jalani hidup kita yang sekarang ini, yang masih hidup, yang masih bisa bernafas dengan harapan pasti yang telah Kristus berikan melalui kebangkitannya. Saya ingatkan, jangan terlena. Jangan terlena, ada tugas bagi saya dan saudara-saudara. Ingat, jangan diam saja, tapi beritakan kabar baik tentang hidup yang kekal kepada sesama kita yang takut pada kematian. Ingatkan kepada mereka bahwa kebangkitan Kristus sungguh menjadi jaminan bagi kebangkitan kita di masa yang akan datang. Ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama. Nah, biarlah kita tidak takut lagi menghadapi yang namanya maut atau kematian. Tuhan memberkati kita semua.